Wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dalam Ceria Bimbel ASN. Hari ini kita akan pahami bersama mengenai tes karakteristik pribadi atau TKP, yang mana soal ini sesuai dengan kisi-kisi dan soal TKP SKD CPNS terbaru 2026, tentunya terupdate. Bersama saya Sulastri Yasim. Oke teman-teman, mari kita pahami bersama bahwa esensi dari tes karakteristik pribadi dalam seleksi kompetensi dasar atau SKD adalah untuk menilai kepribadian, sikap, dan perilaku calon aparatur sipil negara dalam menghadapi situasi kerja nyata, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik dan etika profesi. Jadi secara substansi, TKP bukan menguji pengetahuan teoritis, tetapi mengukur karakter dan kemampuan sosial emosional peserta agar dapat menjalankan tugas jabatan secara profesional, efektif, dan sesuai nilai-nilai dasar ASN atau yang kita kenal sebelumnya yaitu PNS. Nah, tujuan utama TKP di sini adalah menilai sejauh mana individu menunjukkan perilaku positif yang mencerminkan nilai-nilai ASN seperti pelayanan, integritas, kerjasama, adaptabilitas, penggunaan teknologi, dan profesionalisme. Teman-teman, yang wajib Anda pahami adalah ada 6 aspek yang dinilai dalam TKP. Yang pertama, pelayanan publik, yang kedua, jejaring kerja, yang ketiga, sosial budaya, yang keempat, teknologi informasi dan komunikasi, yang kelima, profesionalisme, dan yang terakhir adalah anti radikalisme. Nah, yang mana pelayanan publik di sini fokus pada kemampuan memberikan layanan yang ramah dan efektif. Jejaring kerja fokus pada kemampuan membangun kerjasama dan kolaborasi. Sosial budaya fokus pada kemampuan beradaptasi dalam masyarakat majemuk. Teknologi informasi dan komunikasi fokus pada kemampuan menggunakan teknologi untuk kinerja. Dan profesionalisme yaitu mengukur tanggung jawab dan pelaksanaan tugas sesuai tuntutan jabatan. Nah, yang terakhir adalah bagaimana anti radikalisme ini mengukur loyalitas terhadap ideologi negara, konstitusi, serta komitmen terhadap prinsip kebinekaan dan toleransi sosial. Teman-teman, pola penilaian dalam tes TKP ini adalah tiap soal memiliki 5 opsi jawaban A sampai E. Tidak ada nilai 0, skor berada antara 1 sampai 5 dengan bobot tergantung idealitas jawaban, yang mana skor tertinggi ada pada poin 5 dan skor terendah ada pada skor 1. Nah, kriteria jawabannya pun bisa kita lihat bahwa paling ideal itu skor 5, skor 4 ideal, 3 itu cukup, 2 itu kurang, dan poin 1 atau skor 1 itu tidak sesuai. Ciri jawabannya pun untuk skor tertinggi yaitu 5, jadi jawaban teman-teman apabila benar, solutif, empatik, dan berintegritas maka akan mendapatkan skor 5. Kalau atau apabila skor 4, ciri jawabannya benar tapi belum maksimal. Skor 3 itu masih perlu perbaikan. Skor 2, kriteria jawabannya kurang, ciri jawabannya itu pasif, egois, atau tidak bijak. Dan skor terendah 1 itu tidak sesuai, tidak etis, defensif, atau menolak tanggung jawab. Strategi teknis saat ujian ada 3 teman-teman. Jadi yang pertama, baca dengan cermat. Fokus pada inti masalah dan kunci seperti rekan kerja, masyarakat, atasan, atau tekanan kerja. Hindari mengubah jawaban. TKP di sini mengukur konsistensi kepribadian. Ubah hanya bila yakin salah memahami konteks. Strategi kedua adalah gunakan logika nilai, bukan logika pribadi. Jadi teman-teman jangan menjawab berdasarkan kebiasaan pribadi Anda, tetapi berdasarkan kode etik ASN. Yang ketiga adalah kelola waktu. Soal TKP sering panjang, gunakan teknik baca inti, cari masalah, pilih solusi. Pahami kata-kata tertentu, misalnya meminta bantuan, itu mengandung makna bisa positif atau berkolaborasi, atau negatif atau ketergantungan. Kemudian kata menegur keras biasanya negatif, menjelaskan dengan sopan biasanya positif. Oke, teman-teman, agar Anda mudah memahami, kita akan latihan soal. Jadi dari yang tadi kita paham bersama bahwa soal TKP ini ada 6 kriteria penilaiannya, yang mana pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, etik, profesionalisme, dan anti radikalisme. Olehnya itu, kita akan pahami bersama terlebih dahulu mengenai pelayanan publik. Soal nomor 1, Anda sedang bertugas di loket pelayanan kependudukan.
Seorang warga lansia datang dengan wajah cemas karena berkasnya tertukar dan ia takut tidak sempat menerima bantuan sosial. Saat itu antrian masyarakat cukup panjang. Apa tindakan Anda? A. Meminta warga tersebut menunggu karena Anda harus melayani antrian sesuai nomor urut. B. Menyuruh warga datang kembali keesokan hari agar tidak mengganggu antrian. C. Meminta izin sebentar kepada antrian lain untuk membantu warga tersebut mencari berkas sambil menenangkan kondisinya. D. Meminta rekan Anda mengurusnya karena Anda sedang sibuk di loket. Atau E. Meminta warga menulis surat pengaduan resmi terlebih dahulu. Oke teman-teman, silahkan Anda jawab dalam 10 detik. Baik, jadi jawaban yang sangat ideal adalah C, meminta izin sebentar kepada antrian lain untuk membantu warga tersebut mencari berkas sambil menenangkan kondisinya. Nah, teman-teman kita fokus di sini. Skor 5 itu adalah skor tertinggi. Kategorinya sangat ideal, yang mana analisis penilaiannya menunjukkan empati, komunikasi publik yang baik, tanggung jawab, dan kemampuan menyeimbangkan prosedur dengan kemanusiaan. Nah, jadi teman-teman, kalau Anda tadi memilih jawaban C, maka selamat, skornya itu adalah skor tertinggi. Kemudian jika tadi teman memilih A, meminta warga menunggu karena Anda harus melayani antrian sesuai nomor urut, maka skor Anda itu adalah 4, yang mana analisis penilaiannya itu sudah sesuai prosedur, namun kurang fleksibel dan kurang memperhatikan kondisi warga lansia. Jadi keywordnya di sini teman-teman adalah adanya warga lansia yang sedang cemas. Ideal secara aturan tetapi belum memenuhi aspek empati. Jadi dituntut untuk adanya empati ya. Kemudian untuk pilihan E, meminta warga menulis surat pengaduan resmi terlebih dahulu itu memperoleh nilai atau skor 3. Kategorinya cukup ideal yang mana mengikuti mekanisme formal tetapi terlalu birokratis untuk situasi darurat sosial, kurang responsif terhadap warga lansia dalam kondisi cemas. Untuk pilihan D, meminta rekan Anda mengurusnya karena Anda sedang sibuk di loket itu kurang ideal, yang mana itu akan memperoleh skor 2. Ada niat membantu tetapi mengalihkan tanggung jawab bukan tindakan ideal. ASN itu seharusnya mengambil alih penanganan situasi genting. Dan teman-teman untuk skor terendah atau skor 1 ada pada pilihan B, menyuruh warga datang kembali keesokan hari agar tidak menggunakan antrian atau tidak mengganggu antrian. Nah, teman-teman ini sangat tidak ideal ya, karena mengabaikan kebutuhan mendesak warga, tidak berorientasi pelayanan dan berpotensi merugikan hak warga. Oke teman-teman, kita ke soal selanjutnya. Anda bertugas di bagian pelayanan perizinan. Tiba-tiba, sistem online mengalami gangguan, sementara antrian masyarakat mulai gelisah, dan ada yang mengeluh keras. Apa langkah Anda? A. Mengumumkan bahwa sistem rusak dan meminta masyarakat kembali besok. B. Menenangkan masyarakat dan menawarkan untuk mencatat data mereka secara manual agar pelayanan tetap berjalan. C. Menunggu teknisi datang untuk memperbaiki sistem sebelum melanjutkan pelayanan. D. Menghubungi atasan untuk meminta izin menghentikan layanan sementara. Atau E. Menyalahkan bagian IT karena tidak sigap memperbaiki sistem. Oke teman-teman, silahkan jawab dalam 10 detik. Nah, teman-teman, soal ini mengenai tanggung jawab dan inisiatif, yang mana jawaban yang tepat adalah B, menunjukkan problem solving skill dan tanggung jawab ASN yang berorientasi pada keberlanjutan pelayanan. Ia menenangkan masyarakat sekaligus menjaga citra instansi. Nah, teman-teman kita bisa lihat di sini bahwa jawaban B, menenangkan masyarakat dan menawarkan untuk mencatat data mereka secara manual agar pelayanan tetap berjalan. Nah, skor ini sangat ideal, yang mana tindakan solutif, komunikatif, dan adaptif menunjukkan kepemimpinan dalam menghadapi masalah ya. Kemudian pilihan D itu menghubungi atasan untuk meminta izin menghentikan layanan sementara memperoleh skor 4 atau ideal, baik karena berkoordinasi tetapi belum menunjukkan inisiatif langsung. Kemudian pilihan C, menunggu teknisi datang untuk memperbaiki sistem sebelum melanjutkan pelayanan. Ini tepat prosedur tetapi tidak proaktif. ASN terlalu bergantung pada pihak lain. Kemudian, pilihan A mengumumkan bahwa sistem rusak dan meminta masyarakat kembali besok. Teman-teman, ini skornya ada 2.
maksudnya skornya 2, kurang ideal ya. Jadi pasif dan tidak tanggung jawab, ASN harus mencari alternatif agar pelayanan tetap berjalan. Dan untuk skor terendah atau tidak ideal, ada pada pilihan E, menyalahkan bagian IT karena tidak sigap memperbaiki sistem. Nah, sikap ini tidak profesional teman-teman dan tidak menyelesaikan masalah. Tetap semangat teman-teman, kita ke soal selanjutnya. Seorang warga datang mengeluh karena pelayanan yang diterimanya kemarin tidak memuaskan dan menuduh Anda tidak ramah. Padahal Anda yakin telah melayani dengan sopan. Apa yang Anda lakukan? A. Menjelaskan bahwa sudah bekerja sesuai aturan, jadi tidak perlu meminta maaf. B. Meminta warga mengajukan pengaduan tertulis agar bisa ditindaklanjuti. C. Menyampaikan permintaan maaf secara tulus dan menanyakan bagian mana dari pelayanan yang membuatnya kurang nyaman agar bisa diperbaiki. D. Menjelaskan bahwa mungkin warga salah paham dan menolak tuduhan tersebut. Atau E. Mengabaikan saja karena Anda merasa tidak bersalah. Teman-teman silahkan jawab dalam 10 detik. Oke teman-teman, jadi soal ini mengenai profesionalisme dan integritas, yang mana jawaban yang tepat adalah C. ASN harus menunjukkan kerendahan hati dan kesediaan memperbaiki diri. Jawaban C ini menunjukkan kematangan etika dan tanggung jawab sosial dalam menjaga kepercayaan publik. Oke teman-teman, kita bisa lihat di sini bahwa pilihan C ini menyampaikan permintaan maaf secara tulus dan menanyakan bagian mana dari pelayanan yang membuatnya kurang nyaman agar bisa diperbaiki. Yang mana analisis penilaiannya adalah mewakili profesionalisme, integritas, dan kecerdasan emosional. ASN tidak alergi terhadap kritik. Kemudian skor 4 ada pada pilihan B, meminta warga mengajukan pengaduan tertulis agar bisa ditindaklanjuti. Nah, teman-teman, ini sesuai prosedur tetapi kurang empatik dan formalistik. Skor 3 ada pada pilihan D, menjelaskan bahwa mungkin warga salah paham dan menolak tuduhan tersebut. Nah, teman-teman, ini cenderung menyalahkan warga bukan mencari solusi. Skor 2 ada pada pilihan A, menjelaskan bahwa Anda sudah bekerja sesuai aturan, jadi tidak perlu meminta maaf. Nah, analisis penilaiannya yaitu defensif dan tidak menunjukkan empati. ASN di sini harus terbuka terhadap masukan publik. Kemudian, skor terendah ada pada pilihan E, mengabaikannya saja karena Anda merasa tidak bersalah. Nah, sikap abai dan arogan ini bertentangan dengan nilai pelayanan publik. Oke teman-teman, tetap semangat. Kita ke latihan soal selanjutnya. Baik, jadi jawaban yang sangat ideal adalah C, meminta izin sebentar kepada antrian lain untuk membantu warga tersebut mencari berkas sambil menenangkan kondisinya. Nah, teman-teman kita fokus di sini. Skor 5 itu adalah skor tertinggi. Kategorinya sangat ideal, yang mana analisis penilaiannya menunjukkan empati, komunikasi publik yang baik, tanggung jawab, dan kemampuan menyeimbangkan prosedur dengan kemanusiaan. Nah, jadi teman-teman, kalau Anda tadi memilih jawaban C, maka selamat, skornya itu adalah skor tertinggi. Kemudian jika tadi teman memilih A, meminta warga menunggu karena Anda harus melayani antrian sesuai nomor urut, maka skor Anda itu adalah 4, yang mana analisis penilaiannya itu sudah sesuai prosedur, namun kurang fleksibel dan kurang memperhatikan kondisi warga lansia. Jadi keywordnya di sini teman-teman adalah adanya warga lansia yang sedang cemas. Ideal secara aturan tetapi belum memenuhi aspek empati. Jadi dituntut untuk adanya empati ya. Kemudian untuk pilihan E, meminta warga menulis surat pengaduan resmi terlebih dahulu itu memperoleh nilai atau skor 3. Kategorinya cukup ideal, yang mana mengikuti mekanisme formal tetapi terlalu birokratis untuk situasi darurat sosial, kurang responsif terhadap warga lansia dalam kondisi cemas. Untuk pilihan D, meminta rekan Anda mengurusnya karena Anda sedang sibuk di loket, itu kurang ideal, yang mana itu akan memperoleh skor 2.
Ada niat membantu tetapi mengalihkan tanggung jawab bukan tindakan ideal. ASN itu seharusnya mengambil alih penanganan situasi genting. Dan teman-teman, untuk skor terendah atau skor 1 ada pada pilihan B, menyuruh warga datang kembali keesokan hari agar tidak menggunakan antrian atau tidak mengganggu antrian. Nah, teman-teman, ini sangat tidak ideal ya, karena mengabaikan kebutuhan mendesak warga, tidak berorientasi pelayanan dan berpotensi merugikan hak warga. Oke teman-teman, kita ke soal selanjutnya. Anda bertugas di bagian pelayanan perizinan. Tiba-tiba, sistem online mengalami gangguan, sementara antrian masyarakat mulai gelisah, dan ada yang mengeluh keras. Apa langkah Anda? A. Mengumumkan bahwa sistem rusak dan meminta masyarakat kembali besok. B. Menenangkan masyarakat dan menawarkan untuk mencatat data mereka secara manual agar pelayanan tetap berjalan. C. Menunggu teknisi datang untuk memperbaiki sistem sebelum melanjutkan pelayanan. D. Menghubungi atasan untuk meminta izin menghentikan layanan sementara. Atau E. Menyalahkan bagian IT karena tidak sigap memperbaiki sistem. Oke teman-teman, silahkan jawab dalam 10 detik. Nah, teman-teman, soal ini mengenai tanggung jawab dan inisiatif, yang mana jawaban yang tepat adalah B, menunjukkan problem solving skill dan tanggung jawab ASN yang berorientasi pada keberlanjutan pelayanan. Ia menenangkan masyarakat sekaligus menjaga citra instansi. Nah, teman-teman, kita bisa lihat di sini bahwa jawaban B, menenangkan masyarakat dan menawarkan untuk mencatat data mereka secara manual agar pelayanan tetap berjalan. Nah, skor ini sangat ideal, yang mana tindakan solutif, komunikatif, dan adaptif menunjukkan kepemimpinan dalam menghadapi masalah ya. Kemudian pilihan D itu menghubungi atasan untuk meminta izin menghentikan layanan sementara, memperoleh skor 4 atau ideal, baik karena berkoordinasi tetapi belum menunjukkan inisiatif langsung. Kemudian pilihan C, menunggu teknisi datang untuk memperbaiki sistem sebelum melanjutkan pelayanan. Ini tepat prosedur tetapi tidak proaktif. ASN terlalu bergantung pada pihak lain. Kemudian, pilihan A mengumumkan bahwa sistem rusak dan meminta masyarakat kembali besok. Teman-teman, ini skornya ada 2. Maksudnya skornya 2, kurang ideal ya. Jadi, pasif dan tidak tanggung jawab, ASN harus mencari alternatif agar pelayanan tetap berjalan. Dan untuk skor terendah atau tidak ideal, ada pada pilihan E, menyalahkan bagian IT karena tidak sigap memperbaiki sistem. Nah, sikap ini tidak profesional teman-teman dan tidak menyelesaikan masalah. Tetap semangat teman-teman, kita ke soal selanjutnya. Seorang warga datang mengeluh karena pelayanan yang diterimanya kemarin tidak memuaskan dan menuduh Anda tidak ramah. Padahal Anda yakin telah melayani dengan sopan. Apa yang Anda lakukan? A. Menjelaskan bahwa sudah bekerja sesuai aturan, jadi tidak perlu meminta maaf. B. Meminta warga mengajukan pengaduan tertulis agar bisa ditindaklanjuti. C. Menyampaikan permintaan maaf secara tulus dan menanyakan bagian mana dari pelayanan yang membuatnya kurang nyaman agar bisa diperbaiki. D. Menjelaskan bahwa mungkin warga salah paham dan menolak tuduhan tersebut. Atau E. Mengabaikan saja karena Anda merasa tidak bersalah. Teman-teman silahkan jawab dalam 10 detik. Oke teman-teman, jadi soal ini mengenai profesionalisme dan integritas, yang mana jawaban yang tepat adalah C. ASN harus menunjukkan kerendahan hati dan kesediaan memperbaiki diri. Jawaban C ini menunjukkan kematangan etika dan tanggung jawab sosial dalam menjaga kepercayaan publik. Oke teman-teman, kita bisa lihat di sini bahwa pilihan C ini menyampaikan permintaan maaf secara tulus dan menanyakan bagian mana dari pelayanan yang membuatnya kurang nyaman agar bisa diperbaiki. Yang mana analisis penilaiannya adalah mewakili profesionalisme, integritas, dan kecerdasan emosional. ASN tidak alergi terhadap kritik. Kemudian skor 4 ada pada pilihan B, meminta warga mengajukan pengaduan tertulis agar bisa ditindaklanjuti. Nah, teman-teman, ini sesuai prosedur tetapi kurang empatik dan formalistik. Skor 3 ada pada
pilihan D menjelaskan bahwa mungkin warga salah paham dan menolak tuduhan tersebut. Nah, teman-teman, ini cenderung menyalahkan warga bukan mencari solusi. Skor 2 ada pada pilihan A, menjelaskan bahwa Anda sudah bekerja sesuai aturan, jadi tidak perlu meminta maaf. Nah, analisis penilaiannya yaitu defensif dan tidak menunjukkan empati. ASN di sini harus terbuka terhadap masukan publik. Kemudian, skor terendah ada pada pilihan E, mengabaikannya saja karena Anda merasa tidak bersalah. Nah, sikap abai dan arogan ini bertentangan dengan nilai pelayanan publik. Oke teman-teman, tetap semangat. Kita ke latihan soal jejaring kerja. Anda bekerja dalam tim lintas instansi. Salah satu anggota tim tidak hadir dalam beberapa rapat penting sehingga progres pekerjaan terlambat. Maka apa yang Anda lakukan? A. Melapor langsung kepada pimpinan proyek. B. Mengingatkannya secara pribadi dan menawarkan bantuan bila diperlukan. C. Membiarkannya karena bukan tanggung jawab Anda. D. Mengeluh kepada rekan lain agar diberi sanksi. Atau E. Mengambil alih seluruh tugasnya agar pekerjaan selesai dengan cepat. Teman-teman silahkan jawab dalam 10 detik. Oke teman-teman, jadi jawaban yang tepat adalah B, yang mana jawaban B ini menunjukkan kemampuan komunikasi asertif dan kepedulian terhadap kinerja tim. ASN ideal menjaga hubungan kerja yang positif dengan memberikan pengingat secara pribadi dan menawarkan bantuan. Tindakan ini mencerminkan sikap kolaboratif, solutif, dan berorientasi hasil tanpa mempermalukan rekan kerja. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pilihan B mengingatkannya secara pribadi dan menawarkan bantuan bila diperlukan. Yang mana teman-teman membangun jejaring kerja sehat melalui komunikasi interpersonal, empati, dan tanggung jawab tim menunjukkan nilai harmonis dan kolaboratif. Skor 4 ada pada pilihan E, mengambil alih seluruh tugasnya agar pekerjaan selalu selesai dengan cepat. Nah, tanggung jawab ini tinggi, tetapi tidak mendidik rekan kerja untuk memperbaiki kinerjanya, baik untuk keadaan darurat namun bukan solusi jangka panjang. Nah, teman-teman, skor 3 atau cukup di sini ada pada pilihan A, melaporkan langsung kepada pimpinan proyek, yang mana langkah prosedural namun kurang mengutamakan komunikasi langsung. Jadi ASN sebaiknya mencoba menyelesaikan masalah pada level personal terlebih dahulu. Nah, teman-teman, untuk pilihan D, mengeluh kepada rekan lain agar diberi sanksi, itu kurang ideal atau hanya memperoleh skor 2. Tidak etis dan berpotensi menimbulkan gosip di lingkungan kerja. ASN harus menyelesaikan masalah secara profesional. Dan teman-teman, untuk pilihan C, memperoleh skor 1 atau skor terendah, yaitu membiarkannya karena bukan tanggung jawab Anda. Jadi sikap individualistik, tidak peduli terhadap hasil bersama, bertentangan dengan semangat kerja sama ASN. Tetap semangat teman-teman, kita ke soal selanjutnya. Dalam rapat koordinasi, dua rekan Anda berdebat keras mengenai pembagian tugas. Suasana menjadi tidak kondusif. Bagaimana Anda bersikap? A. Membiarkan mereka menyelesaikan sendiri. B. Mendukung rekan yang pendapatnya lebih logis. C. Menengahi dengan mengembalikan fokus rapat pada tujuan bersama. D. Mengusulkan rapat ditunda hingga suasana tenang. Atau E. Keluar dari ruangan agar tidak terlibat. Teman-teman silahkan jawab dalam 10 detik. Oke teman-teman, jadi jawaban yang sangat ideal adalah C, menengahi dengan mengembalikan fokus rapat pada tujuan bersama, yang mana hal ini menunjukkan kemampuan mediasi, komunikasi, dan fokus pada kinerja organisasi. ASN dengan jejaring kuat menjaga harmoni tim sambil memastikan produktivitas. Skor 4 teman-teman ada pada pilihan D, mengusulkan rapat ditunda hingga suasana tenang. Hal ini baik karena mencegah ketegangan, namun hanya menunda menyelesaikan inti masalah. Jadi ASN yang baik harus mampu mengelola situasi saat itu juga. Skor 3 ada pada pilihan B, mendukung rekan yang pendapatnya lebih logis. Hal ini memihak salah satu pihak memang rasional secara substansi, tetapi beresiko memperdalam perpecahan dan tidak mencerminkan netralitas ASN. Skor 2 ada pada pilihan A, membiarkan mereka menyelesaikan sendiri. Hal tersebut menunjukkan sikap pasif, menghindar dari tanggung jawab, dapat memperburuk konflik dan menurunkan efektivitas rapat. ASN di sini seharusnya menjadi penengah yang menjaga arah diskusi. Oke teman-teman, skor terendah ada pada pilihan E,
keluar dari ruangan agar tidak terlibat. Nah, hal ini menghindari masalah dan tidak berpartisipasi aktif menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab terhadap efektivitas tim. Oke, teman-teman, kita ke soal selanjutnya. Atasan Anda memberikan perintah yang memerlukan kerjasama dengan instansi lain. Namun, instansi tersebut sulit dihubungi. Apa langkah terbaik Anda? A. Menunggu sampai instansi tersebut merespon. B. Melapor ke atasan agar tugas dialihkan. C. Mengirim surat resmi dan mencoba jalur komunikasi alternatif. D. Mengabaikan karena bukan tanggung jawab langsung Anda. E. Mengeluhkan situasi kepada rekan kerja lain. Teman-teman silakan latihan menjawab soal dalam 10 detik. Baik, teman-teman, jadi jawabannya adalah C, yang mana menunjukkan inisiatif tinggi, akuntabilitas, dan adaptivitas dalam membangun jejaring antar instansi. ASN profesional mencari cara alternatif untuk menjaga komunikasi lintas lembaga tanpa menunggu arahan terus-menerus. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman bahwa pilihan C, mengirim surat resmi dan mencoba jalur komunikasi alternatif. Nah, skor tertinggi atau skor 5 yang mana proaktif, bertanggung jawab, dan solutif mencerminkan kemampuan kolaborasi lintas lembaga dengan tetap menjaga etika administrasi. Kita masuk ke latihan soal sosial budaya. Soal nomor 1, Anda baru ditugaskan di daerah dengan adat istiadat yang sangat berbeda dari tempat asal Anda. Saat pelaksanaan kegiatan, warga setempat melakukan tradisi yang belum Anda pahami. Apa yang Anda lakukan? A. Menghindari keterlibatan karena khawatir melanggar keyakinan pribadi. B. Mengikuti saja karena tidak dianggap tidak sopan. C. Mengamati dengan hormat dan meminta penjelasan agar memahami maknanya. D. Menegur warga karena dianggap tidak sesuai norma umum. Atau E. Meninggalkan acara untuk menjaga jarak. Nah, teman-teman, silahkan dijawab dalam 10 detik. Baik, jadi teman-teman bisa kita lihat bersama bahwa jawaban yang memiliki skor 5 ada pada pilihan C, yang mana mengamati dengan hormat dan meminta penjelasan agar memahami maknanya, memiliki analisis penilaian bahwa hal tersebut bernilai adaptif, edukatif, dan menghargai kearifan lokal tanpa mengorbankan keyakinan pribadi. Skor 4 ada pada pilihan B, mengikuti saja agar tidak dianggap tidak sopan, yang mana menghormati budaya lokal tetapi belum menunjukkan pemahaman atau pembelajaran. Nah, teman-teman, skor 3 meninggalkan acara untuk menjaga jarak di sini aman tetapi menunjukkan kurangnya empati sosial. Nah, skor kurang ideal atau 2 ada pada pilihan A, menghindari keterlibatan karena khawatir melanggar keyakinan pribadi. Nah, teman-teman, sikap tertutup dan tidak adaptif terhadap keragaman sosial, ASN seharusnya berupaya memahami bukan menjauh. Dan skor terendah, teman-teman, ada pada pilihan D, menegur warga karena dianggap tidak sesuai norma umum. Jadi, hal tersebut bernilai arogansi budaya yang berpotensi menimbulkan konflik sosial. Tetap semangat, teman-teman, kita ke soal selanjutnya. Dalam rapat lintas daerah, seorang rekan dari suku lain berbicara dengan gaya yang keras dan langsung, sehingga sebagian peserta merasa tersinggung. Bagaimana Anda merespon? A. Mengingatkan rekan tersebut agar berbicara dengan sopan. B. Meminta pimpinan menghentikan rapat sementara. C. Menyampaikan secara sopan bahwa gaya komunikasi berbeda-beda dan mengajak fokus pada substansi. D. Diam saja agar tidak memperburuk situasi. Atau E. Membela pihak yang tersinggung agar suasana kembali netral. Teman-teman silahkan jawab dalam 10 detik. Baik, teman-teman, jadi jawaban yang tepat adalah C, yang mana skor tertinggi atau 5 karena menyampaikan secara sopan bahwa gaya komunikasi berbeda-beda dan mengajak fokus pada substansi. Hal ini dinilai sebagai komunikatif, edukatif, dan menghargai perbedaan budaya kerja. Skor 4 ada pada diam saja agar tidak memperburuk situasi. Hal ini dinilai aman dan netral tetapi kurang partisipatif. Dan untuk skor 3 ada pada pilihan A, mengingatkan rekan tersebut agar berbicara dengan sopan. Hal ini baik namun bisa menyinggung di depan umum jika tidak hati-hati. Kemudian pilihan B, meminta pimpinan menghentikan rapat sementara, yang mana hal tersebut reaktif, menghentikan proses tanpa solusi komunikatif.
Dan teman-teman untuk Oke teman-teman, jadi untuk skor terendah ada pada pilihan E, membela pihak yang tersinggung agar suasana kembali netral, yang mana pada analisisnya memihak justru memperkeruh situasi sosial. Soal selanjutnya, Anda menjadi panitia kegiatan nasional yang diikuti peserta dari berbagai latar belakang agama. Salah satu peserta meminta waktu khusus untuk beribadah. Apa keputusan Anda? A. Menolak karena jadwal acara sudah disusun ketat. B. Mengizinkan dan menyesuaikan waktu secara bijak tanpa mengganggu kegiatan utama. C. Meminta peserta menyesuaikan diri dengan aturan umum. D. Menunda kegiatan hingga semua peserta selesai beribadah. Atau E. Mengabaikan permintaan karena dianggap urusan pribadi. Oke teman-teman, silakan jawab dalam 10 detik. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa pilihan B, mengizinkan dengan menyesuaikan waktu secara bijak tanpa mengganggu kegiatan utama, di sini memperoleh skor 5 atau sangat ideal, yang mana dalam analisis penilaiannya itu bernilai empatik, fleksibel, dan menjunjung nilai toleransi kebangsaan. Skor 4 ada pada pilihan D, menunda kegiatan hingga semua peserta selesai beribadah. Nah, teman-teman di sini baik namun mengorbankan efisiensi kegiatan. Untuk skor 3 ada pada pilihan C, meminta peserta menyelesaikan diri dengan aturan umum. Nah, hal tersebut netral tapi kurang empatik terhadap kebutuhan sosial keagamaan. Skor 2, teman-teman, ada pada pilihan E, mengabaikan permintaan karena dianggap urusan pribadi. Nah, ini tidak menunjukkan empati sosial dan penghargaan antaragama. Skor terendah ada pada pilihan A, menolak karena jadwal acara sudah disusun ketat. Nah, ini tidak menghormati perbedaan keyakinan dan menurunkan citra ASN. Oke teman-teman, kita ke latihan soal teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Soal nomor 1, sistem antrian online pelayanan publik tiba-tiba mengalami gangguan. Masyarakat mulai gelisah karena prosesi terhenti. Apa langkah Anda? A. Mengumumkan bahwa sistem rusak dan meminta warga pulang. B. Mengalihkan sementara ke sistem manual sambil memberi penjelasan dan menenangkan masyarakat. C. Menunggu teknisi datang tanpa memberi penjelasan apapun. D. Menutup loket agar tidak menimbulkan kekacauan. Atau E. Menyalahkan bagian IT di depan warga. Baik teman-teman, silahkan dijawab dalam 10 detik. Nah, teman-teman, kita bisa lihat di sini bahwa jawaban yang memperoleh skor 5 atau tertinggi ada pada jawaban B, mengalihkan sementara ke sistem manual sambil memberi penjelasan dan menenangkan masyarakat. Nah, hal ini adaptif, solutif, dan komunikatif, yang mana menunjukkan tanggung jawab publik. Skor 4 ada pada pilihan D. Menutup loket agar tidak menimbulkan kekacauan. Nah, ini teman-teman dinilai aman tetapi menghambat layanan publik. Nah, skor 2 ada pada pilihan A, mengumumkan bahwa sistem rusak dan meminta warga pulang karena tidak berorientasi pelayanan, menurunkan kepercayaan publik. Nah, skor 1 teman-teman atau yang terendah sebenarnya di sini ada dua pilihannya. Menunggu teknisi datang tanpa memberi penjelasan, ini pasif dan tidak empatik. Ada juga menyalahkan bagian IT di depan warga. Nah, ini tidak profesional, merusak citra dari instansi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah pilihan B. Soal nomor 2, Anda menemukan bug pada sistem pelayanan digital yang menyebabkan kesalahan input data. Apa tindakan Anda? A. Memperbaiki sendiri bug tersebut agar cepat selesai. B. Melaporkan bug ke tim IT dengan bukti lengkap dan deskripsi rinci untuk segera ditangani. C. Mengumumkan di grup kantor agar semua tahu. D. Menghapus data yang terlanjur salah. Atau E. Diam saja karena bukan tanggung jawab Anda. Baik teman-teman, silahkan jawab dalam 10 detik.
Baik teman-teman, jadi jawaban yang memperoleh skor tertinggi atau 5 adalah B, melaporkan bug ke tim IT dengan bukti lengkap dan deskripsi rinci untuk segera ditangani. Nah, hal ini taat prosedur, akuntabel, serta menjaga integritas dan keamanan sistem. Tindakan ini mencerminkan profesionalisme dalam pengelolaan layanan publik berbasis digital. Skor 4 ada pada pilihan C atau skor 3 juga, mengumumkan di grup kantor agar semua tahu. Nah, sebenarnya teman-teman niat baik namun tidak sesuai jalur komunikasi resmi. Informasi teknis seharusnya dilaporkan melalui kanal formal agar tidak menimbulkan kepanikan atau misinformasi. Nah, teman-teman bisa kita lihat di sini dua untuk skor kurang ideal, yang mana ada pada pilihan A dan pilihan E, memperbaiki sendiri bug tersebut agar cepat selesai. Nah, tentunya teman-teman hal ini berpotensi melanggar kontrol keamanan sistem dan melampaui kewenangan. Memperbaiki sistem tanpa otoritas resmi dapat menimbulkan resiko integritas data. Kemudian skor 2 juga ada pada diam saja karena bukan tanggung jawab Anda. Nah, hal tersebut tidak berpartisipasi dalam menjaga kualitas dan keamanan sistem publik. Sebagai pegawai tetap memiliki tanggung jawab moral untuk melaporkan insiden tersebut. Nah, skor 1 teman-teman ada pada pilihan D, menghapus data yang terlanjur salah. Jadi menghilangkan bukti dan potensi menghambat audit, tidak sesuai prosedur penanganan insiden dan bisa menimbulkan masalah baru. Baik teman-teman, kita ke soal selanjutnya. Anda menerima pesan email mencurigakan yang meminta Anda memperbaharui kata sandi akun pemerintah. Apa tindakan yang tepat? A. Mengklik tautan untuk memastikan isi pesannya. B. Melaporkan email tersebut ke tim keamanan cyber instansi. C. Meneruskan email tersebut ke rekan kerja agar berhati-hati. D. Mengabaikan saja karena tidak terlalu penting. Atau E. Membalas email tersebut untuk menanyakan kebenarannya. Teman-teman silakan jawab dalam 10 detik. Baik teman-teman, jadi jawaban yang tepat atau yang memiliki skor tertinggi ada pada pilihan B, melaporkan email tersebut ke tim keamanan cyber instansi, yang mana hal tersebut akuntabel, cerdas digital, menjaga keamanan data pemerintah. Nah, teman-teman di sini jawaban B itu menunjukkan kesadaran keamanan cyber, yang mana ASN wajib melaporkan phishing ke tim keamanan, bukan membuka tautan yang mencurigakan. Nah, bisa kita lihat di sini untuk skor 3, meneruskan email tersebut ke rekan kerja agar berhati-hati, itu memperoleh skor 3 ya pada pilihan C, niatnya baik tapi tetap menyebarkan potensi ancaman. Kemudian skor 2 ada pada pilihan D, mengabaikan saja karena tidak terlalu penting. Nah, tidak membantu mitigasi risiko sistematik. Untuk skor 1 ada pada pilihan A dan E, yang mana di sini kita lihat bahwa pada pilihan E itu membalas email tersebut untuk menanyakan kebenarannya. Nah, posisi tersebut itu memperkuat potensi peretasan. Kemudian untuk pilihan A, mengklik tautan untuk memastikan isi pesannya. Nah, ini berisiko tinggi terkena serangan cyber. Baik, teman-teman, kita ke soal profesionalisme. Soal nomor 1, Anda mengetahui ada kesalahan pada laporan keuangan bulanan instansi yang sudah dikirim ke pimpinan. Rekan kerja Anda menyarankan agar dibiarkan karena pimpinan tidak akan sempat memeriksa. Apa tindakan Anda? A. Mengabaikan karena bukan Anda yang membuat laporan. B. Memperbaiki laporan tanpa memberitahu siapapun. C. Melapor ke atasan dan mengajukan perbaikan dengan penjelasan. D. Menyalahkan rekan yang membuat laporan tersebut. Atau E. Menunggu jika pimpinan menanyakan. Oke, teman-teman silahkan jawab dalam 10 detik. Teman-teman, jadi jawaban yang benar adalah C, yang mana menunjukkan sikap profesionalisme, akuntabel, dan berintegritas tinggi. Jadi ASN ideal tidak menutupi kesalahan, melainkan melapor dengan itikat memperbaiki agar keuangan negara tetap akurat dan transparan. Jadi ini ya, pilihan C-nya melapor ke atasan dan mengajukan perbaikan dengan
penjelasan, yang mana hal tersebut akuntabel, jujur, dan menjaga integritas data keuangan publik. Nah, teman-teman bisa kita lihat di sini bahwa skor 3 itu memperbaiki laporan tanpa memberitahu siapapun. Ada niat baik tapi tidak transparan secara prosedural. Kemudian pilihan A, mengabaikan karena bukan Anda yang membuat laporan, ini tidak menunjukkan tanggung jawab kolektif sebagai bagian dari tim. Untuk pilihan D juga, skornya 2, menyalahkan rekan yang membuat laporan tersebut. Nah, mengalihkan tanggung jawab dan potensi merusak kerja tim. Kemudian skor 1, menunggu jika pimpinan menanyakan. Nah, sifat ini atau sikap ini pasif dan tidak bertanggung jawab. Kita ke soal selanjutnya. Anda diberi 2 tugas mendesak yang sama pentingnya oleh 2 pejabat berbeda dan keduanya meminta selesai hari ini. Apa yang Anda lakukan? A. Menyelesaikan tugas yang paling mudah terlebih dahulu. B. Meminta rekan membantu tanpa izin atasan. C. Melapor ke salah satu pejabat untuk meminta prioritas kerja. D. Menunda salah satu tugas agar kualitas tetap terjaga. Atau E. Menyelesaikan keduanya sekaligus meski terburu-buru. Teman-teman silakan jawab dalam 10 detik. Baik teman-teman, jadi jawaban yang sangat ideal adalah pilihan C, melapor ke salah satu pejabat untuk meminta prioritas kerja. Sikap ini profesional, komunikatif, dan menjaga efektivitas kerja. Skor 4 ada pada pilihan D, menunda salah satu tugas agar kualitas tetap terjaga. Cukup baik, tapi harus disertai komunikasi kepada pimpinan. Skor 3 ada pada pilihan A, menyelesaikan tugas yang mudah terlebih dahulu. Nah, hal ini praktis tetapi tidak mempertimbangkan urgensi organisasi. Skor 2 atau kurang ideal ada pada pilihan B, meminta rekan membantu tanpa izin atasan. Ini tidak sesuai etika koordinasi. Dan skor terendah ada pada pilihan E, menyelesaikan keduanya sekaligus meski terburu-buru. Nah, ini menurunkan mutu dan berisiko kesalahan. Baik teman-teman, kita ke soal selanjutnya. Anda mengetahui bahwa salah satu rekan sering meninggalkan kantor lebih awal tanpa izin. Namun, ia adalah teman dekat Anda. Bagaimana sikap Anda? A. Membiarkan karena tidak ingin merusak hubungan pertemanan. B. Menegur dengan sopan dan mengingatkan kewajiban jam kerja ASN. C. Melaporkan langsung ke atasan agar diberi sanksi. D. Membicarakannya di grup kantor agar menjadi peringatan. Atau E. Menghindari untuk tidak ikut terlibat. Nah, teman-teman boleh dijawab dalam 10 detik. Oke, teman-teman silahkan jawab pada kolom komentar. Nah, kita ke latihan soal anti radikalisme, yang mana soal ini adalah soal tes terakhir dari 6 subtes TKP, yang mana tadi kita telah pahami pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, TIK, profesionalisme, dan yang terakhir adalah anti radikalisme. Nah, soal pertama, Anda mengikuti rapat koordinasi lintas instansi. Salah satu peserta menyampaikan pandangan bahwa aturan pemerintah bertentangan dengan nilai agama tertentu. Apa sikap Anda? A. Mendukung pendapat tersebut karena memiliki dasar keagamaan. B. Menolak keras dan memotong pembicaraan secara langsung. C. Menjelaskan bahwa ASN wajib menjalankan kebijakan sesuai peraturan yang sah. D. Diam saja karena agar tidak menimbulkan perdebatan. Atau E. Menyarankan untuk mengikuti pendapat mayoritas dalam rapat. Oke teman-teman, silakan jawab dalam 10 detik. Jawaban yang memiliki skor tertinggi atau sangat ideal ada pada pilihan C. Menjelaskan bahwa ASN wajib menjalankan kebijakan sesuai peraturan yang sah. Nah, sikap ini rasional, profesional, menunjukkan kesetiaan pada konstitusi dan etika ASN, serta komunikatif. Nah, ini adalah pilihan terbaik. Pilihan B, menolak keras dan memotong pembicaraan secara langsung, ini memperoleh skor 4. Isi penolakan benar dan berpihak pada hukum, namun caranya tidak etis, kurang sopan, dan bisa memicu konflik.
Skor 3 ada pada pilihan E, menyarankan untuk mengikuti pendapat mayoritas dalam rapat. Nah, terlihat moderat tapi tidak mandiri secara etik dan tidak berbasis hukum. Skor 2 ada pada pilihan D, diam saja agar tidak menimbulkan perdebatan. Nah, ini pasif dan tidak menunjukkan tugas moral ASN untuk meluruskan pemahaman yang salah. Nah, skor terendah teman-teman ada pada pilihan A, mendukung pendapat tersebut karena memiliki dasar keagamaan. Nah, tentunya hal ini bertentangan dengan prinsip netralitas ASN dan tidak profesional karena mencampurkan tafsir pribadi dalam kebijakan publik. Oke teman-teman, tetap semangat, kita ke soal selanjutnya. Seorang rekan kerja mengajak Anda bergabung ke grup media sosial yang sering membagikan konten kebencian terhadap kelompok lain. Apa tindakan Anda? A. Bergabung saja tapi tidak aktif berkomentar. B. Menolak dengan sopan dan memberi pemahaman bahwa konten tersebut tidak pantas. C. Mengikuti grup agar tahu informasi yang beredar. D. Melapor ke atasan tanpa memberitahu rekan. Atau E. Membiarkan ajakan itu tanpa tanggapan. Baik teman-teman, silahkan dijawab dalam 10 detik. Baik, jadi jawaban yang tepat adalah B, menolak dengan sopan dan memberi pemahaman bahwa konten tersebut tidak pantas. Nah, ini teman-teman bernilai edukatif, berani, dan menjunjung nilai moral ASN. Untuk skor 4 ada pada pilihan D, melapor ke atasan tanpa memberitahu rekan. Nah, ini benar secara prosedural tetapi bisa menimbulkan jarak sosial. Kemudian C, mengikuti grup agar tahu informasi yang beredar. Nah, niatnya baik tapi berisiko disalahartikan. Kemudian skor 2, bergabung saja tapi tidak aktif berkomentar. Nah, tetap berpotensi terlibat dalam aktivitas intoleran. Dan skor terendah teman-teman ada pada pilihan E, membiarkan ajakan itu tanpa tanggapan. Nah, ini pasif ya, tidak menolak potensi intoleransi. Soal nomor 3, Anda melihat di papan pengumuman kantor terdapat selebaran berisi ajakan menolak kebijakan pemerintah. Apa langkah Anda? A. Membiarkan saja karena tidak ingin terlibat. B. Mengambil selebaran itu dan melaporkan kepada pimpinan. C. Membaca isi selebaran untuk mengetahui siapa pelakunya. D. Memotretnya dan membagikannya ke grup kantor. Atau E. Menegur petugas kebersihan karena membiarkan selebaran itu terpasang. Oke teman-teman, silakan jawab dalam 10 detik. Nah, teman-teman silakan jawab pada kolom komentar. Oke, teman-teman yang wajib kita pahami bersama, Anda sebagai pejuang CPNS ya, yang mana esensi tes profesionalisme ini adalah bagaimana mengukur kematangan moral dan tanggung jawab kerja ASN dalam menghadapi dilema etika dan situasi kerja yang menuntut ketetapan sikap. Tes ini tidak hanya menilai apa yang dilakukan peserta, tetapi menggali bagaimana cara berpikir, mempertimbangkan nilai, dan membuat keputusan etis dalam konteks pelayanan publik. Melalui aspek ini, diharapkan calon ASN mampu menunjukkan kejujuran dan integritas dalam bekerja, kemudian disiplin, ketepatan dan tanggung jawab terhadap hasil kerja, kemampuan menyelesaikan tugas dan etika dan akuntabilitas, dan konsisten dalam menegakkan prinsip meskipun dalam tekanan. Jadi teman-teman, dengan kata lain, esensi profesionalisme adalah bekerja dengan benar, bukan sekedar bekerja keras. Nah, rahasia sukses TKP ada 4 teman-teman. Yang pertama, kenali diri Anda. Jadi jawaban yang baik harus mencerminkan integritas pribadi yang tulus, bukan dibuat-buat. Yang kedua, pelajari pola soal. Nah, TKP ini tidak berubah setiap tahun secara esensi, hanya konteksnya yang diperbaharui. Kemudian latih dengan simulasi waktu, biasakan menjawab cepat dan konsisten agar tidak panik di ujian aslinya. Kemudian yang keempat, tanamkan mindset Anda bahwa setiap pilihan harus mencerminkan bahwa Anda siap melayani, bukan dilayani, siap bekerja sama, bukan bekerja sendiri, dan siap berubah, bukan bertahan pada zona nyaman. Baik teman-teman, terima kasih atas kebersamaannya. Semoga sukses bersama Ceria Bimbel ASN, cerdas, efektif, responsif, inovatif, dan andal. Terima kasih.